Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terkemalinda, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya sedang melakukan kunjungan ke bisnis Ibu Parmi, yaitu sablon kaos tradisional yang dibuat dengan menggunakan tinta rubber. Berikut saya akan membuatkan video terkait produk-produk yang Ibu Parmi jual. Di sini ada motif raglan, jadi warna body dan warna lengannya bebas, bisa di request. Untuk lehernya kami menggunakan dua motif, yaitu yang pertama O-neck dan kedua V-neck. Untuk yang V-neck bentuknya seperti ini. Untuk yang motif O-neck seperti ini, kami menggunakan dua jenis, yaitu lengan panjang dan lengan pendek. Untuk yang lengan panjangnya sendiri, kami menggunakan motif rib tangan seperti ini. Untuk bahan impornya sendiri seperti ini, kami menggunakan merek Jildan Premium, made in Bangladesh. Dia tidak memiliki jahitan samping kanan kiri seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terkemalinda. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait usaha tradisional berupa sablon kaos milik Ibu Parmi. Hasil dari kunjungan kami ini, maka kami menarik kesimpulan untuk membuat judul, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi Penjualan Sablon Kaos Retail dan Grosir pada T-shirt Design by V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oki Gunawan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Oki Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah. T-shirt Design by V bergerak di bidang percetakan sablon kaos dengan desain sesuai keinginan customer. Dan pencetakan ini dilakukan dengan menggunakan proses tradisional. Saat ini sistem yang digunakan yaitu sistem yang masih manual, di mana penjualan masih menggunakan nota kontan manual. Dengan sistem penjualan yang seperti ini, membuat proses transaksi penjualan menjadi tidak efektif, karena dapat menghambat proses pencatatan penjualan barang dan pencatatan stok barang yang tersedia di toko. Dari permasalahan yang terjadi di T-shirt Design by V ini, maka kami merekayasa perangkat lunak sistem informasi penjualan sablon kaos retail dan grosir pada T-shirt Design by V yang diuji dengan menggunakan metode prototyping. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menghasilkan suatu rekayasa perangkat lunak sistem informasi penjualan sablon kaos retail dan grosir pada T-shirt Design by V dengan menggunakan metode prototyping. Yang kedua, menyediakan informasi terkait transaksi penjualan barang. Adapun manfaatnya yakni yang pertama, mempermudah admin dalam membuat faktur penjualan secara efektif. Yang kedua, membantu admin dalam proses pencatatan penjualan dan pencatatan stok barang. Metode prototyping merupakan pengujian pengembangan perangkat lunak untuk mensimulasikan suatu program yang dilakukan oleh pengembang dan bisa langsung dievaluasi oleh pemakai dalam hal pembuatan program. Metode ini terdapat beberapa proses pembuatan, yaitu masukan, keluaran, proses, sumber yang ditangani, dan pengendalian atau kontrol. Adapun tahapan metode prototyping, yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototype, yang ketiga evaluasi, yang keempat pengkodean sistem, yang kelima pengujian sistem, yang keenam evaluasi sistem, dan yang ketujuh penggunaan sistem. Adapun kelebihan metode prototyping, yang pertama lebih menghemat waktu, yang kedua penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan, yang ketiga adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, yang keempat pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, yang kelima pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Adapun kekurangan metode prototyping, yang pertama pelanggan tidak dapat melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Adapun tahapan penelitian, yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada perancangan sistem, dan yang kelima mengimplementasikan sistem.
Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya dengan membuat input dan output hasil sistemnya. Sementara hanya prototipe saja dulu, selanjutnya akan ada tindak lanjut yang harus dikerjakan. Kedua, evaluasi prototype. Sebelum langkah ke langkah selanjutnya, ini bersifat wajib, yaitu memeriksa langkah 1, dan karena ini adalah penentu keberhasilan dan proses yang sangat penting. Ketika langkah 1 dan 2 ada yang kurang atau salah kedepannya akan sulit ditangani melanjuti langkah selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu pengkodean sistem. Jika sistem sudah berhasil melalui tahap evaluasi prototyping dan tidak ada yang direvisi lagi, maka pengembang akan melakukan proses pengkodean sistem atau proses coding, di mana pengembang akan mengeksekusi apapun yang terdapat pada sistem. Tahapan selanjutnya yaitu pengujian sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Pada tahap ini akan dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan sistem tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan pengujian white box, black box, basis pad, arsitektur, dan lain-lain. Tahapan selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Pelanggan akan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Apakah sistem sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat suatu kesalahan pada sistem. Tahapan selanjutnya yaitu penggunaan sistem. Penggunaan sistem adalah tahap akhir dari semua tahapan penelitian. Sistem yang sudah lolos melalui semua tahapan di atas, maka sistem perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan secara umum bila semua tahapan sebelumnya sudah selesai. Dan jangan lupa untuk melakukan maintain agar sistem yang dibuat jadi terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Kumalinda. Baiklah, saya Tri Kumalinda akan kembali melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait use case diagram yang terdiri dari 5 aktor, yaitu ada pelanggan yang bisa melakukan order barang dan melakukan cap serta tanda tangan pada faktur penjualan. Lalu ada salesman yang dapat melakukan pencatatan pada order barang. Selanjutnya ada sales counter yang dapat melakukan input data order dan mengedit data order, di mana untuk mengedit data order tersebut, sales counter harus melakukan input data order terlebih dahulu. Selanjutnya, sales counter dapat mencetak faktur penjualan dan menerima faktur yang telah dicap serta ditandatangani oleh pelanggan. Ada lagi admin penjualan yang dapat menerima faktur yang telah dicap dan ditandatangani oleh pelanggan, lalu melakukan monitoring penjualan, melakukan generate data penjualan, serta mencetak laporan penjualan tersebut. Terakhir, ada aktor direktris atau direktur untuk melihat laporan penjualan serta menandatangani laporan penjualan tersebut. Untuk input data order, cetak faktur penjualan, monitoring penjualan, generate data penjualan, cetak laporan, dan untuk melihat laporan, maka harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, activity diagram untuk login. Di sini user mula-mula membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu user akan memasukkan username dan password, lalu sistem akan mengecek username dan password, dan terjadilah kondisi di mana jika username dan password tersebut valid, maka sistem akan membuka home atau beranda. Namun, jika username dan password itu tidak valid, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login untuk memerintahkan user memasukkan username dan password. Untuk activity diagram penjualan, pelanggan melakukan order barang, lalu salesman menerima order barang tersebut, lalu sales counter melakukan input data order, dan sistem akan menyimpan data tersebut. Untuk sales counter mencetak faktur, dan sistem melakukan proses cetak faktur, lalu sales counter memproses faktur tersebut dan diberikan kepada pelanggan untuk dicap dan ditandatangani. Setelah itu diberikan kepada sales counter dan diberikan kepada administrasi penjualan untuk dilakukan monitoring penjualan. Jika sistem
mengecek data tersebut terdapat revisi, maka sales counter akan menginput revisi data tersebut dan kembali pada aliran data sebelumnya. Namun, jika tidak terdapat revisi, maka admin akan melakukan generate data untuk membuat laporan penjualan. Setelah itu, sistem akan memproses cetak faktur dan direktris akan melihat laporan tersebut untuk ditandatangani. Lalu ada kelas diagram. Pertama ada menu login yang terdiri dari username dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 10, lalu ada password varchar 10, dan di login ini dapat melakukan login, ubah, dan batal. Lalu masuk ke menu yang terdiri dari home, data sales, data pelanggan, data produk, dan laporan, di mana di menu ini ada logout dan logout. Dari menu dapat masuk ke data sales yang terdiri dari kode sales varchar 10, nama sales varchar 20, alamat berupa teks, telepon integer 15, area varchar 50. Di data sales ini terdiri dari input, ubah, hapus, dan simpan. Dari menu dapat masuk ke data pelanggan, yaitu kode pelanggan varchar 10, nama pelanggan varchar 20, alamat berupa teks, telepon integer 15, dan data pelanggan ini dapat melakukan input, ubah, hapus, dan simpan. Dari menu dapat masuk ke data produk, yaitu ada vendor varchar 20, kode barang varchar 10, nama barang varchar 20, harga integer 10 yang terdiri dari input, ubah, hapus, dan simpan. Dari data sales, data pelanggan, dan data produk dapat ditarik untuk membuat laporan yang terdiri dari tanggal yaitu date, nomor faktur varchar 10, kode sales varchar 10, kode pelanggan varchar 10, nama pelanggan varchar 20, alamat berupa teks, kode barang varchar 10, nama barang varchar 20, quantity integer 5, harga integer 15, diskon integer 5, jumlah integer 20, di mana di laporan ini dapat melakukan input, ubah, hapus, simpan, dan cetak. Untuk tipe data dan panjang karakter ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nagawitan Putri W. Perkenalkan, saya Nagawitan Putri W, NPM 2018-2130. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan sequence diagram data login. Di sini ada usernya. Lalu yang pertama, open login, masuk ke login, aktivitas login. Lalu entry username, masuk ke database, get username, masuk ke database. Lalu entry password, masuk ke database lagi, dan bila password atau username salah, maka data akan di-return kembali ke control login lagi. Lalu data tersebut divalidasi. Jika login gagal, maka langsung di logout. Tapi bila login benar, maka tampil halaman display utama. Dan bila ingin keluar, sini logout. Berikut adalah sequence diagram data penjualan. Aktornya yaitu pelanggan. Yang pertama yaitu order barang, aktivitasnya, lalu terima order, import order, masuk ke simpan data, lalu cetak faktur, cek faktur dan tanda tangan dan cap, mau monitoring penjualan. Bila ada revisi, maka aktivitas akan di-return kembali ke import order, dan jika tidak ada revisi, maka langsung ke cetak laporan dan tanda tangan laporan. Berikut adalah interface program. Yang pertama adalah login, ada username dan password. Jika username dan password sudah diisi, lalu klik tombol login. Berikut adalah halaman utama sistem informasi penjualan sablon, kaos retail, dan grosir Design by V. Di sini ada tampilan home, data sales, data pelanggan, data produk, penjualan, laporan, dan logout. Home yaitu data utama, data sales, untuk menampilkan data sales, data pelanggan untuk menampilkan data pelanggan, data produk untuk menampilkan data produk, penjualan untuk menampilkan data penjualan, laporan untuk menampilkan data laporan, dan logout untuk keluar. Selanjutnya, yang pertama yaitu data pelanggan. Di sini terdapat nomor, kode sales, nama sales, alamat, telepon, area. Mau dihapus atau diubah, klik tombol hapus atau ubah. Dan jika ingin menambah data, klik tombol tambah data.
Nah, di sini adalah form input data sales. Di sini ada kode sales, nama sales, alamat, telepon, dan area. Dan di sini kita bisa mencari kode sales juga dengan mengklik tombol ini. Tombol seperti kaca pembesar. Lalu selesai mengisi, klik tombol simpan. Dan jika kita ingin mengubah data sales yang sudah kita input tadi, kita bisa mengklik kode salesnya terlebih dahulu untuk mencarinya di simbol kaca pembesar, lalu nama salesnya, alamatnya, telepon, area, lalu disimpan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Brian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Brian Edukasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan halaman data pelanggan. Pada halaman data pelanggan bisa dilihat terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan pilihan hapus data maupun ubah data. Kemudian di halaman input data pelanggan terdapat inputan berupa tanggal, kode barang yang bisa di-search di database, kemudian nama barang, quantity, dan vendor. Setelah di-input, lalu klik simpan dan akan tersimpan di database. Halaman ubah data pelanggan. Di sini, di form ini, kita bisa mengubah data pelanggan yang telah disimpan sebelumnya. Kode pelanggan bisa di-search berdasarkan database, kemudian nanti akan otomatis muncul nama pelanggan, alamat, dan telepon. Halaman produk, halaman data produk. Di sini telah di-input beberapa data-data produk secara berurutan berdasarkan kode barang. Terdapat tanggal, kode barang, nama barang, quantity, vendor, dan pilihan hapus data, ubah data, dan tambah data. Halaman input data produk. Di sini bisa diinput tanggal, kode barang, dan nantinya akan di-search berdasarkan database dan akan muncul otomatis nama barang, quantity, dan vendornya. Ubah data produk. Inputannya berupa tanggal, kode barang yang bisa di-search, dan akan otomatis muncul nama barang, quantity, dan vendor. Halaman penjualan. Di sini terdapat tanggal, nomor faktur, kode sales, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, kode barang, nama barang, quantity, harga, diskon, jumlah, dan pilihan hapus data, ubah data, dan tambah data. Halaman input penjualan. Di sini inputannya berupa tanggal, nomor faktur, kode sales yang bisa di-search, kemudian kode pelanggan juga di-search database, kemudian nama pelanggan, alamat, kode barang yang bisa di-search, nama barang, quantity, harga, diskon, dan jumlah. Kemudian bisa diklik simpan. Ubah data penjualan. Sama seperti inputan tadi, tapi bedanya di sini terdapat nomor faktur, kode sales, kode pelanggan, dan nama akan di-search, kemudian akan otomatis muncul nama pelanggan, alamat, dan kemudian kode barang juga di-search dan akan muncul otomatis nama barang, quantity, harga, diskon, dan jumlah. Laporan, halaman laporan penjualan. Di sini hasil akhir setelah semua data tersimpan, kemudian akan dicetak berupa laporan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tri Kumalinda. Baiklah, saya Tri Kumalinda akan kembali melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil usaha.
Nama usahanya adalah T-shirt Design by V. Pemiliknya adalah Ibu Parmi. Alamatnya di Jalan Payo Durian nomor 41, RT 58 RW 01, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, tepatnya berada di Pusri Sako. Di sini ada nomor HP. Untuk tahun berdirinya dari 2018 dan sudah ada lisensinya. Untuk bidang usahanya yaitu percetakan pakaian sablon. Di sini terdapat email dan websitenya. Jumlah timnya ada 6 orang. Untuk bahan bakunya yaitu berupa cotton combat 24S. Ini merupakan flyer usaha yang terdiri dari alamat, media sosial, dan price list. Di sini ada proses bisnis untuk menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa kaos polos, laptop, mesin press, dan tinta rubber. Untuk strategi marketing untuk membangun brand image, T-shirt Design by V ini memasarkan secara langsung dan memasarkan melalui media online. Untuk strategi meningkatkan penjualan dan keuangan, T-shirt Design by V ini memperbanyak relasi, mencari peluang, membuat strategi promo, diskon, dan giveaway, dan melakukan rekap dan analisis laporan keuangan. Untuk proses konsultasi desain, pelanggan melakukan konsultasi desain dengan penjual menggunakan Photoshop. Setelah itu dapat menentukan harga pakaian. T-shirt Design by V ini juga menyediakan voucher dan giveaway untuk pelanggan sesuai dengan jumlah pembelian sebagai bentuk inovasi untuk persaingan bisnis. Lalu untuk customer segmennya, T-shirt Design by V ini membuat seragam untuk meeting karyawan dan untuk muda-mudi yang menyukai fashion, serta seragam untuk organisasi, couple, dan ini merupakan bahan dasar sebelum dilakukan proses konsultasi desain. Kesimpulannya, yang pertama, rekayasa sistem informasi penjualan pada T-shirt Design by V berbasis web ini memudahkan admin dalam membuat faktur penjualan secara efektif. Yang kedua, sistem informasi penjualan ini dapat menyediakan informasi terkait transaksi penjualan barang. Yang ketiga, dengan dibangunnya sistem informasi penjualan ini dapat memudahkan admin dalam pencatatan penjualan. Serta yang keempat, sistem penjualan yang dirancang dapat memudahkan admin dalam menyusun laporan penjualan dan stok. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.